Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMA. Apa kabar? Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kemarin akhir pekannya jalan-jalan kemana? Enggak, Bu. Sama, saya juga kemana-mana di rumah aja. Banyak tugas ya, soalnya mau UAS. Jadi harus belajar. Nanti kalau udah UAS, udah bagi rapot baru nanti boleh jalan-jalan ya. Oke. Seperti biasa pada pagi hari ini kita bertemu di kelas Bahasa Indonesia. Ya, sebelum memulai pelajaran, silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Ketua kelasnya, silakan Ananda Ridwan dipimpin teman-temannya untuk baca doa. Baik Ibu, teman-teman sebelum belajar kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya baik. Setelah berdoa nih teman-teman ya, saya absen terlebih dahulu. Saya mau tahu yang sudah siap belajar dengan saya dan yang hadir serta yang tidak hadir pada pagi hari ini saya absen dulu ya. Yang pertama, Lia, ada Lia? Lia? Ada, Ibu. Alhamdulillah. Nurus ada? Hadir, Bu. Widya? Hadir, Bu. Faris, ada Faris? Hadir, Bu. Faris kemarin kemana Faris? Nggak masuk di pelajaran Ibu? Diajak jalan-jalan sama Pak Ridwan, Bu. Wah, diajak jalan-jalan. Nanti jalan-jalannya kalau libur aja ya, jadi gak ketinggalan pelajarannya ya. Ya, Mohon maaf, Bu. iya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Nining, ada Nining? Nining? Ada, Bu. Oke, Ridwan, Hadir Bu. Dina, Ada, Bu. Atip, Hadir, Bu. Ratih, Hadir, Bu. Rohayati, Hadir, Ibu. Ayu, ada? Iya, hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir pada pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, oke. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas sebuah teks lagi nih. Minggu lalu kita belajar teks apa? Ayo, ada yang masih ingat? Di pertemuan sebelumnya? Teks eksposisi, betul. Nah, teks eksposisi. Sekarang kita akan belajar teks lagi. Bedanya kalau kali ini, teksnya itu bergenre fiksi. Kalau kemarin teks eksposisi genrenya fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Aduh, pinter banget nih anak-anak ibu nih ya. Kalau sekarang kita akan belajar teks fiksi. Tapi sebelum mulai nih ya, ini kayaknya masih pada belum sarapan ya. Lemes-lemes banget ini, aduh kasihan banget. Belum sarapan, nanti sarapan ya kalau istirahat ya. Nah, sekarang kita ice breaking dulu sebentar ya. Boleh? Asik. Asik, oke. Duduknya Boleh, Bu, bersiap boleh. gini, duduknya bersiap. Ya. Nah, Ibu mau kasih permainan tepuk pagi, siang, dan malam. Nah, kalau Ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, tepuknya setengah. Nggak boleh ada suara, karena kalau malam orang tidur. Nanti kalau berisik, orang-orang pada bangun. Siap ya? Siap, Bu. Kita mulai. Pagi. Siang. Malam. Ayo. Siang. Pagi. Pagi siang. Salah tuh, 2 tuh. Ayo masih ada yang salah nih. Malam. Ayo salah tuh, ayo. Ah. Sekali lagi. Pagi siang. Berarti kalau pagi siang berapa kali? Ayo. 2 kali. 3 dong. Ridwan salah 3 Iya. ya. Kalau pagi siang 3 Ridwan salah, kali. Ridwan. 3 kali. Sekali lagi deh. Pagi. Siang. Malam. Oke, pinter nih udah mulai fokus ya. Oke, baik. Kita pada pembelajaran hari ini akan mempelajari tentang cerpen. Apa yang akan kita pelajari, teman-teman? Yang akan kita pelajari adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen.
saya yakin teman-teman semuanya sudah pernah mempelajari atau sedikit membaca tentang cerpen, ya, tentang karya prosa cerpen. Ada yang suka baca cerpen di sini? Suka Ibu. Suka, alhamdulillah. Ridwan suka, Dina suka, Rohayati suka ya. Tapi ada beberapa juga pasti yang tidak terlalu suka baca cerpen. Kenapa sih? Karena belum kenal sama cerpen ya. Tak kenal maka tak Saya. kan, tak kenal maka tak tahu ya. Jangan sayang-sayangan dulu, masih kecil nggak boleh ya. Oke, tak kenal maka tak tahu ya. Nah, sekarang kita akan kenalan dulu. Tujuan pembelajarannya diharapkan teman-teman setelah mempelajari ini akan tahu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, terutama nilai agama dan nilai moral. Ya, jadi cerpen itu banyak nilainya. Nanti teman-teman akan kenalan nih sama cerpen. Cerpen itu apa sih? Nilai-nilai yang terkandung apa sih? Sebelumnya kira-kira ada nggak kendala yang akan dihadapi nih, yang akan teman-teman hadapi ketika akan mengidentifikasi nilai-nilai agama dan nilai moral yang ada dalam cerpen? Kira-kira ada nggak? Mungkin kendalanya membaca kali ya. Gitu. Iya, Bu. Membacanya, nanti mengidentifikasinya seperti apa. Betul. Kita cari bareng-bareng solusinya bagaimana caranya supaya kita bisa mengidentifikasi nilai agama dan nilai moral pada sebuah cerpen. Oke. Nah, untuk kenalan dengan cerpen, Ibu akan menyajikan sebuah materi yang nantinya kalian akan simak baik-baik dan Ibu akan bertanya tentang materi yang akan kalian saksikan. Sudah siap menyaksikan materinya? Siap ya? Oke, silakan diperhatikan baik-baik. Sebentar. Iya, itu tadi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sudah menyimak? Dina sudah menyimak belum tadi, Dina? Oke, ya. Nurus sudah menyimak belum tadi yang Ibu sampaikan, yang Ibu sajikan materinya? Rada-rada lupa ya, apa tuh yang lupa? Materinya. Oh, oke, baik. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, untuk Nurus lupanya tadi
Kalau cerita pendek itu apa sih, Nurus? Tadi dari berdasarkan. Iya, cerita pendek, cerita yang pendek gitu. Oh iya, tapi kurang tepat tadi berdasarkan tampilan tersebut. Coba siapa yang bisa? Widya bisa Widya? Iya, coba Kak Widya. Iya, heeh. Oke. Kehidupan sehari-hari. Siapa tuh? Iya, Ratih, boleh Ratih. Apa itu cerpen Ratih? Aduh, pinter banget nih Ratih. Semuanya pinter, tapi jawabannya yang paling betul itu adalah jawabannya Ratih. Jadi, cerpen itu adalah cerita pendek yang hanya berfokus pada satu peristiwa atau satu aksi ya. Jadi ceritanya itu berbeda dengan novel, terus kemudian berbeda dengan cerita prosa yang panjang yang konfliknya banyak. Kalau cerpen itu konfliknya hanya satu, peristiwanya hanya satu. Makanya dikatakan ceritanya pendek, ceritanya hanya bisa dibaca dalam satu kali duduk, artinya tidak terlalu lama seperti novel gitu ya. Bisa membedakan antara cerpen dan novel ya, cerita pendek dan cerita panjang. Nah, oke. Tadi di dalam sebuah cerpen ada 4 nilai. Coba Ibu mau yang bisa yang bisa menyebutkan 4 nilai. Siapa yang bisa menyebutkan 4 nilai yang tadi terkandung dalam cerpen? Siapa? Boleh. Silahkan. Rohayati, 4 nilai itu apa aja? Oh iya. Iya. Oke, kemudian ada nilai. Satu lagi nilai. Ini udah disebutin, sudah. Agama, budaya, dan nilai moral. Iya, betul banget. Untuk nilai agama, coba nilai agama yang mau menjelaskan Rati. Boleh, boleh. Ih, bagus banget pertanyaannya. Karena kita nantinya akan mengidentifikasi nilai agama dan nilai moral, maka teman-teman harus tahu dulu nih bagaimana caranya. Nah, nilai agama itu kan tadi adalah nilai yang berhubungan dengan aturan ajaran agama, seperti aturan-aturan yang ada di kitab suci, aturan-aturan yang ada di agama ya, agama kita masing-masing. Nah, kalau nilai moral itu nilai yang berhubungan dengan etika dan perilaku di masyarakat ya. Nah, untuk menentukan Bu mencari nilai agama itu kayak gimana sih Bu? Yang jelas pertama kalian harus baca cerpennya terlebih dahulu ya. Jadi kalau tidak baca cerpennya tidak akan tahu ada nilai-nilai apa aja yang terkandung di dalam cerpen itu. Apalagi mencari nilai agama. Jadi harus pertama kali adalah membaca cerpen dengan fokus dan dengan seksama ya, dibaca cerpennya. Setelah itu kalian bisa melihat dialog ataupun melihat cerita konflik yang ada di situ. Jika memang konfliknya itu berhubungan dengan keagamaan, maka itulah nilai agama. Bisa dilihat dari konflik atau bisa dilihat dari dialognya. Gitu ya. Misal contohnya, kita harus berdoa kepada Allah supaya kita mendapat kemudahan. Ada dialog seperti itu di dalam cerpen. Itu berarti nilai agamanya adalah bahwa kita harus selalu berdoa kepada Allah atau kepada Tuhan gitu ya. Jadi itu untuk nilai agama. Nah, kalau untuk nilai moral sama mencarinya. Pertama dibaca dulu cerpennya, kemudian cari titik-titik di mana itu menceritakan tentang etika dan perilaku. Contohnya seperti ini. Ada seorang tua yang berjalan yang sedang akan menyeberang jalan. Kemudian ada seorang siswa sekolah nih, ya, dia melihat. Akhirnya dia membantu menyeberangi si orang tua itu. Iya. Nah, di situ. Nilai moralnya apa? Nilai moralnya adalah kita harus membantu orang yang lebih tua dan membantu sesama supaya semuanya
baik seperti itu. Nah, itu adalah nilai moral, etika dan perilaku. Contoh lagi, kalau ketemu guru harus salam atau melengos aja? Nah, salam itu juga namanya nilai moral. Artinya etika dan perilaku itu nilai moral. Nah, kalau nilai sosial adalah nilai yang ada hubungannya dengan masyarakat sekitar. Contoh, kalau ada orang sakit, dijenguk atau dibiarkan saja. Temennya nih, misalnya teman sekelas kita sakit, dijenguk, itu namanya nilai sosial. Kemudian lagi kerja bakti nih di lingkungannya, Ridwan atau Faris suka ikut kerja bakti nggak di lingkungan rumah? Suka ikut nggak? Nah, itu berarti Ridwan dan Faris sudah mempunyai nilai sosial kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya nilai budaya adalah nilai yang turun temurun, seperti misalnya silaturahmi ketika Lebaran nih, Idul Fitri, budayanya sungkeman tuh kalau orang Jawa biasanya ya. Nah, itu budaya yang turun temurun dan tidak boleh dihilangkan seperti itu. Kalau nilai apa tuh? Apa? Apa tuh? Nah, iya betul, itu budaya. Misalnya sedang mengandung nih, terus udah gitu ada budaya 7 bulanan bikin rujak. Nah, itu budaya namanya ya. Jadi betul, itu budaya. Nah, itu ya, kebiasaan masyarakat betul yang turun temurun dari zaman orang tua kita sampai dengan sekarang, itu namanya nilai budaya seperti itu ya. Nah, tadi berarti teman-teman udah paham ya nilai nilai moral dan nilai agama, sudah paham ya. Jadi kalau nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan aturan agama, dengan ketuhanan dan sebagainya. Kalau nilai moral berhubungan dengan etika dan perilaku. Nah, kemarin si Ibu sudah kirimkan ya di WhatsApp-nya masing-masing. Teman-teman boleh cek gawainya. Ada Ibu sudah kirimkan teks cerpen yang berjudul apa itu? Apa kemarin Ibu udah ada yang udah cek belum? Kemarin kan Ibu sudah kirimkan di gawainya. Kita hilang. Ya, seperti mengeluarkan mantra khusus tatkala sedang tertidur. Kamu apa ini, Bu? Kamu apa itu? Kamu langsung tidur. Ya. Kamu tidur di kelas, emang mimpi apa? Mulutnya sesuatu, tanyaku, seraya bercanda. Hahaha, kamu perhatian sekali, jawab Andi. Ada kabar kamu sering bantu orang tua selepas sekolah sampai malam ya? Jadi ngantuk terus di kelas, kembali aku tanya. Dia menjawab dan hanya tersenyum. Benar, pulang sekolah aku pasti bantu bapak jualan sampai malam. Tak jarang sampai larut malam. Bahkan saking tidak punyanya, aku jarang sekali jarinya sambil tertawa. Masa, tapi kamu sering tampak juga dan terlihat tak lapar. Tanya aku penasaran. Aku beristighfar. Aku beristighfar setiap hari. Jawab Andi tenang. Itulah alasanku sering terlihat komat kami setiap hari, bahkan sampai terbawa mimpi. Itu aku sedang baca istighfar. Tanya. Selain untuk bertaubat, istighfar itu banyak ajaibannya dan aku merasakannya setiap hari. Salah satu keajaiban itu adalah dimudahkan rezeki dan mendapatkan kebaikan di dunia, jelas Andi. Dari sana aku terlihat malu dan takjub. Ternyata kebiasaan aneh yang menurut orang-orang adalah istighfar. Aku langsung meminta maaf karena sudah mengatakan dia punya kebiasaan aneh. Esoknya, aku mencoba kebiasaan Andi untuk menjemput keajaiban dari istighfar. Demikian Ibu Guru. Wah, terima kasih Ridwan. Pembacaannya sudah bagus. Ridwan sering baca cerpen ya? Kelihatannya Sering sudah dong, bagus. Bu. Alhamdulillah. Setelah cerpen. Oh, bisa nulis cerpen nih, hebat banget. Nanti Bu Debi mau lihat ya cerpennya ya. Siapa tahu nanti kita bisa bukukan dalam satu buku nih teman-teman yang lain nih. Jangan lupa juga, jangan membaca saja, tapi juga harus bisa menulis ya. Nanti kita akan belajar cara menulis cerpen. Ya, baik. Dari cerpen yang tadi kita baru bahas, ya, judulnya apa? Keajaiban? Keajaiban istighfar. Di dalam cerpen tersebut terdapat nilai-nilai, ya.
Ada nilai agama, ada nilai moral, ada nilai sosialnya, ada nilai ada nilai budayanya. Nah, dari cerpen yang barusan dibacakan oleh Ridwan itu yang judulnya Keajaiban Istighfar, Ibu mau tahu dong coba untuk Faris. Faris masih menyaksikan? Faris, Ibu, nilai agama yang bisa kita ambil dari cerpen yang barusan itu apa, Faris? Yang barusan dibacakan oleh Ridwan. sepertinya mengingat Tuhan ya Bu ya ketika ada masalah ya Bu ya. Iya, betul. Kalau dalam Islam kan istighfar itu artinya selalu mengingat Iya Bu. Allah ya. Kemudian selalu mengingat Allah ya. Ada lagi Ya yang Bu. lain? Ada lagi yang lain mungkin? Nilai agama yang bisa diambil? Jadi Ya. semua urusan juga ditentukan sama Tuhan ya Bu ya. Betul. Jadi ketika kita mengingat Allah atau mengingat Tuhan, mudah-mudahan insya Allah urusan kita selalu dilancarkan. Ya, jadi walaupun tadi si Andi nih tertidur di dalam kelas ya, kemudian dia kelihatannya tidak pernah serius dalam belajar, tapi ketika ujian nilainya selalu tinggi, selalu ikut lomba, selalu menang. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah, selalu istighfar, kemudian mengingat Allah, menyertakan Allah dalam setiap kegiatan dia. Alhamdulillah ternyata semua urusan dipermudah oleh Allah itu ya. Kalau nilai moral, ada yang mau menjelaskan? Ada yang tahu nggak nilai moral yang terkandung dalam cerpen tersebut? Saya Ibu. Iya, silakan. Apa itu? Nilai moralnya kalau nggak salah kita harus membantu orang tua ya Bu ya. Membantu orang tua. Iya betul. Tadi kan Yang diceritakan. Tadi diceritakan dia sering tidur di dia sering tidur di kelas gara-gara apa sih tadi? Tuh katanya. Karena membantu berjualan orang tua. Nah, itu moralnya. Perilakunya Andi ini terhadap orang tuanya, dia menghormati dan membantu orang tua, berbakti kepada orang tua. Agar apa? Agar tidak membebani orang tua dalam biaya sekolah. Ya, kalian juga harus kayak gitu. Jangan minta jajan aja ya. Kalau bisa membantu orang tua. Siapa nih yang suka minta jajan terus nih? Yang Dina ya. Ini ya. Jajan orang tua nih ya. Nah, kalau bisa kita membantu orang tua. Iya, jajan, main game ke rental ya, ke rental tuh. Ya, top up Ibu Paris. Paham. Ya, oke ya. Jadi sudah bisa menentukan nilai agama dan juga nilai moral dalam sebuah cerpen. Seperti itu ya. Susah atau gampang? Untuk menentukan? Gampang ya. Jadi tinggal dilihat aja ciri-cirinya. Gimana Rohayati? Iya Bu, gampang. Jadi Ibu yakin semua murid Ibu ini pinter-pinter. Ya, pinter-pinter. Jadi sekalinya dikasih tahu, langsung bisa. Nanti ulangannya insya Allah nilainya bagus. Tadi yang bisa jawab Lia sama Faris, tadi sama Ridwan karena sudah membacakan. Nanti, ya betul, Ibu kasih bembeng. Satu atau dua Bu? Satu dus buat rame-rame ya. Iya dong kan tadi jawab bagi-bagi Bu Lia. Tadi kita bagi-bagi kan. Oh iya ya. Harus berbagi sama harus istighfar, astagfirullahaladzim. Terlalu banyak makan bebek nanti salah saya nggak berbagi-bagi ya. Iya, nanti Ibu kasih hadiahnya bembeng ya. Ya baik Bu, makasih ya. Oke, nah sekarang karena teman-teman nih kayaknya sudah bisa nih kelihatan untuk menentukan nilai agama dan nilai moral, nanti Ibu akan memberikan tugas dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagikan ya kemarin ya? Oh belum, itu di kelas kemarin. Maaf Ibu lupa, banyak kelasnya soalnya ya. Nah, untuk di kelompok pertama itu di kelompok pertama ada Nurus, Lia, Widya, Dina, Atip, dan Faris. Kelompok 1. Kelompok 2 ada Ridwan, Ratih, Rohayati, Nining, dan Ayu. Ada yang belum kebagian kelompok? Sudah semua ya? Sudah semua kebagian kelompok? Sudah ya, jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Ngapain sih Bu kita dibagi-bagi kelompok? Nantinya Ibu akan menyajikan lagi sebuah cerpen
ya, bukan yang tadi, sebuah cerpen. Nanti kalian baca cerpennya, nanti kalian baca dan Ibu akan memperdengarkan audio dan serta visual. Ini sih cuplikan cerpennya saja, ya. Judulnya Robohnya Surau Kami. Ada yang tahu karya siapa? Tahu Bu. Siapa Widya? Anafis. Iya pinter. Sudah pernah baca belum sebelumnya Widya? Sudah Bu, tapi lupa inget Bu. Lupa inget ya. Ya sekarang Ibu akan menyajikan cuplikannya. Nanti kalian setelah menyaksikan dan setelah membaca juga, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi nilai agama dan juga nilai moral yang ada dalam cerita pendek Robohnya Surau Kami karya Anafis. Siap semuanya? Melatih fokus. Pagi. Ada yang lupa. Siang. Malam. Siang malam. Ayo Rati. Belum fokus nih. Pagi. Siang. Malam. Pagi siang. Pagi malam. Iya pintar, berarti sudah fokus nih semua. Baik, silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan menayangkan cuplikan dari cerpen Robohnya Surau Kami. Iya, sebentar ya. Hasil dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain mau menanggapi dari kelompoknya Nurus? Kelompok 2 mau menanggapi? Tidak ya? Tidak, Bu. Oke. Ya, jawabannya kita lihat dari kelompok 2 dulu presentasi. Silakan Ridwan presentasi kelompok 2. Ini mana sekretaris? Bisa tampilkan? Iya, sekretaris tampilkan. Ya, silakan dipresentasikan. Ya. Silakan Ridwan. Lagi Bu yang jawab Bu. Siapa yang mau presentasi? Nining mau presentasi. Ya udah ditampilkan dulu, udah. Silakan presentasi. Saya aja ya Bu, Pak Ridwan. Ya. Ini nih nggak kerja nih Pak. Maaf dong. Ayo. Silakan dipresentasikan. Ridwan. Dari kelompok 2, nilai agamanya itu orang yang Iya, berarti kita jodoh ya Bapak sama Ibu ya. Ridwan. Iya. Ayo presentasi. Aku kan lagi presentasi. Iya, silakan ini presentasi nih. Ya. Pintar Dengarkan nih. ini teman-teman. Ayo nak. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil identifikasi nilai agama dan nilai moral yang ada di dalam cerpen. Nah, yang pertama yaitu nilai agama. Nah, agamanya hasil diskusi kami yaitu orang yang paling baik bukanlah orang yang paling bagus gelarnya, melainkan orang yang paling beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Oke, pintar. Satu lagi kalau nilai moralnya apa? Nah, untuk nilai moralnya berdasarkan hasil diskusi bersama teman-teman tadi, kami menyimpulkan sesama manusia itu hendaknya tidak saling mengejek satu sama lain, Bu. Ya, betul ya. Jadi tadi terima kasih Nining, terima kasih Nurus yang sudah presentasi dan teman-teman yang sudah mencari nilai agama dan nilai moralnya. Dari kedua kelompok, dua-duanya sudah tepat mengidentifikasi nilai agama dan juga nilai
moral ya dalam cerpen Robohnya Surau Kami karya Nafis, bahwa kita sebagai umat manusia itu beribadah itu bukan cuman hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita harus peduli terhadap sesama, itu juga merupakan ibadah ya gitu. Jadi tidak melulu urusan akhirat, tapi dunia juga harus kita pedulikan, tentu dengan cara yang baik gitu ya. Untuk nilai moralnya juga tadi sama, kita harus tidak boleh mengejek sesama ciptaan Tuhan ya. Kayak tadi tuh Ajo Sidi itu mengejek kakek Garin ya, dibilang dia itu manusia terkutuk dan sebagainya, sampai dibuat cerita seperti itu. Nah, itu tidak boleh tuh, karena itu namanya merendahkan dan mengejek orang lain seperti itu. Yaitu nilai moral dan nilai agamanya. Pinter-pinter semuanya nih, ya. Gitu. Pinter-pinter banget nih murid ibu. Oke, nah kalian kan sudah tahu, berarti tadi kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa cerpen adalah cerita pendek yang berfokus pada satu peristiwa atau satu konflik yang bisa dibaca dalam satu kali duduk. Kemudian cerpen memiliki nilai-nilai, ada nilai agama, moral, sosial, dan budaya. Ya, nilai agama tadi yang berhubungan dengan aturan agama, nilai moral berhubungan dengan etika dan perilaku. Tadi juga kita sudah mengidentifikasi 2 cerpen ya. Alhamdulillah teman-teman semua sudah memahami dan sudah bisa mengidentifikasi ya tadi kita. Nanti setelah ini ada latihan soalnya nanti teman-teman bisa cek di website kita ya, pakai akun kalian sendiri. Nanti ada soal di sana, silahkan dikerjakan. Nilainya nanti langsung masuk ke dalam akun kalian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya, semua sudah bisa ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, minggu depan kita masih akan membahas cerpen dengan topik yang berbeda. Ya, kalau tadi kita sudah mengidentifikasi nilai moral dan nilai agama, minggu depan kita akan mengidentifikasi nilai budaya dan nilai sosial yang ada di dalam sebuah cerpen, tentunya dengan cerpen yang baru. Ya, siap semuanya ya. Nanti ketemu Ibu lagi ya minggu depan. Siap, Bu. Siap ya. Nah, tadi yang sudah Ibu kasih, yang tadi sudah Ibu tandai dikasih bembeng, berarti di pertemuan selanjutnya. Berarti yang lain harus lebih aktif di di pertemuan selanjutnya agar nanti kita bisa makan bembeng bareng-bareng. Oke? Baik, Bu. Baik. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini ya, sudah selesai. Nah, seperti biasa ditutup dengan doa supaya apa yang kita terima pada siang hari ini bisa bermanfaat. Silakan ketua kelas ditutup dengan doa. Ketua kelas silakan ditutup doa. Ridwan, ayo Ridwan. Jangan bengong. Pikirin apa Ridwan? Ya. Baik teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat dan juga mengaji ya. Terus udah gitu jangan lupa dikerjakan tugas di e-learningnya. Terima kasih yang sudah hadir pada pembelajaran kali ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam.